Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmalinda. Teman-teman, di sini saya akan membahas topik tentang pendidikan biologi. Dimulai dari latar belakang. Nah, pendidikan biologi itu merupakan bagian dari pendidikan sains dan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang ada. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan sikap, serta bertanggung jawab kepada lingkungan. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam dan makhluk hidup secara sistematis, sehingga pembelajaran biologi itu bukan hanya penguasaan dari kumpulan fakta, tetapi juga proses penemuan. Selain itu, biologi merupakan salah satu pendidikan dan langkah awal bagi seorang anak mengenal dan memahami konsep-konsep tentang alam untuk membangun keahlian dan kemampuan berpikirnya, agar dapat berperan aktif menerapkan ilmunya dalam dunia teknologi. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka harus terjadi peningkatan mutu pendidikan dalam pembelajaran biologi dan sains. Permasalahan pembelajaran sains atau biologi diantaranya adalah pengajaran sains hanya mencurahkan pengetahuan atau tidak berdasarkan praktek. Dalam hal ini, fakta, konsep, dan prinsip sains lebih banyak dicurahkan melalui ceramah, tanya jawab, atau diskusi tanpa didasarkan pada hasil kerja praktek. Nah, variasi kegiatan belajar atau KBM yang terjadi di SMA Negeri 6 Metro itu guru itu banyak menggunakan metode ceramah. Jadi siswa itu kurang aktif dalam kegiatan belajar dikarenakan kurang paham terkait materi yang disampaikan oleh guru melalui metode ceramah. Nah, atas dasar pemikiran tersebut itu, maka pendekatan pembelajaran yang perlu dikembangkan itu perlu penekanan pada kegiatan belajar siswa aktif. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah peningkatan mutu dalam pendidikan biologi dengan menerapkan pembelajaran yang menitik beratkan pada keterampilan tertentu. Keterampilan tersebut misalnya dalam menyelesaikan masalah, keterampilan dalam mengamati objek dan mengambil keputusan, menganalisis data, pikir secara logis, sistematis, serta keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, sehingga pembelajaran akan lebih menitik beratkan kepada siswa, dan siswa aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran itu juga berfungsi sebagai perangsang dari luar yang dapat membangkitkan keaktifan belajar seseorang. Salah satu metode pembelajaran yang mungkin siswa belajar secara optimal adalah metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran ini merupakan model percepatan belajar atau accelerate learning yang merupakan metode belajar untuk mempercepat perolehan hasil belajar. Model pembelajaran kooperatif itu menekankan kegiatan pada pengembangan potensi manusia secara optimal melalui cara-cara yang sangat manusiawi, yaitu mudah, menyenangkan, dan memberdayakan siswa karena siswa itu tidak hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam metode pembelajaran kooperatif merupakan salah satu faktor yang sangat dominan. Selain itu, metode ini juga menekankan kerjasama antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, serta menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan mengembangkan sikap sosial siswa. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif terhadap siswa yang hasil belajarnya rendah, karena siswa yang hasil belajarnya rendah itu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya, serta dapat menyimpan materi pelajaran yang lebih lama.
Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran kooperatif yang dapat membantu siswa meningkatkan sikap positif, di antaranya membangun kepercayaan diri terhadap kemampuan untuk menyelesaikan masalah biologi dan terjadinya interaksi dalam kelompok, yang dapat melatih siswa untuk menerima siswa lain yang berkemampuan dan berlatar belakang berbeda. Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam metode, antara lain metode Jigsaw, STAD, TGT, Group Investigation, dan lain-lain. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil 2 macam metode pembelajaran kooperatif saja, yaitu metode Jigsaw dan metode STAD, atau Student Teams Achievement Division. Nah, metode Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi struktur kerjasama belajar. Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan, tetapi terutama digunakan untuk presentasi dan mendapatkan materi baru. Struktur ini menciptakan saling ketergantungan. Student Team Achievement Division atau STAD itu merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif. Menurut hasil penelitian EVI 2007, itu menunjukkan perbedaan hasil belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, teknik Jigsaw, dapat terlihat dari jumlah gen yang diperoleh, yaitu 103,5 dengan min-nya 3,14, lebih daripada jumlah gen kelompok yang diajarkan dengan pendekatan cooperative learning, teknik STAD, yaitu 88,5 dengan min-nya 2,68. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik Jigsaw lebih baik dibandingkan dengan teknik STAD. Menurut hasil penelitian Zuhriyah 2005, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan cooperative learning, teknik Jigsaw lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode konvensional pada pokok bahasan respirasi. Hal tersebut berarti menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik Jigsaw memberikan kontribusi yang baik terhadap hasil belajar. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti itu berkeinginan melakukan penelitian tentang perbedaan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran biologi melalui pembelajaran kooperatif dengan metode yang berbeda untuk melihat keefektifan dari berbagai macam metode pembelajaran yang ada pada pembelajaran kooperatif. Dengan judul penelitian